Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu shalihin lima yuhibbuhu wa yarda. Wa haqqaqa ala ahli maksiyatihi ma qaddarahu alaihim wa qada. An-nasir liman yansuruhu min ahli ta'atihi wa taqwa. Alladzina yaghdabuna li ghadabi wa yardawna li ridha. Ahmaduhu subhanahu ala ma hawwalahu min fadlihi wa asda. Wa askuruhu ala sawabighi ni'amihi wa jazili ala. Ashadu an la ilaha illallah wahdah. Shahadatu man arafa allaha wa lam yu'amil mithlahu siwa. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amarahu bi ta'atihi wa taqwa wa an ta'atil kuffar wal musyrikin wal munafikin hadzarahu wa naha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa alladhi jatabah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bihudah amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibu wa azimu amrahu wa la ta'su. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faz fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini resolusi hidup menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Di antara kebiasaan bangsa Indonesia, masyarakat pada umumnya termasuk umat Islam di Indonesia, di setiap awal rangkaian waktu mereka biasa melakukan yang namanya resolusi. Tekad bulat, target-target pencapaian, cita-cita, harapan dan doa yang ingin diraih sepanjang masa itu. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ada banyak di antara kita yang melakukan resolusi hidup yang ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang di antara resolusi hidupnya semata-mata motivasinya karena ambisi-ambisinya, karena keinginan-keinginannya, bahkan karena hawa nafsunya. Ada di antara orang yang meletakkan resolusi hidupnya bahkan karena dendam, karena gengsi, karena ingin menunjukkan keakuannya di hadapan orang lain, keluarga atau masyarakat sekitar. Ya ibadallah, ada dua tuntunan penting kalau kita melakukan resolusi hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan penting yang pertama, kita harus menjaga niat dan motivasi dari resolusi hidup kita itu. Bukan tidak boleh orang itu meletakkan resolusi hidupnya pada karirnya, pada bisnisnya, pada studinya, pada pencapaian-pencapaian yang ia harapkan. Tapi tuntunan yang pertama adalah motivasi dan niat dari resolusi hidup itu harus karena Allah, dan kita serahkan keputusan terbaiknya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, ada renungan yang sangat mendalam di surat Al-Baqarah ayat 200. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
menuntun kita semua bahwa kalau resolusi, kalau harapan-harapan hidup kita, bahkan kalau doa-doa yang kita munajatkan, itu motivasinya adalah karena ambisi kita, karena keinginan-keinginan kita semata, atau bahkan karena gengsi dan hawa nafsu kita sendiri. Allah yang maha agung dan maha pemurah bahkan tidak rela untuk mengatakan semua harapan, semua munajat, semua doa-doa yang kita panjatkan sebagai resolusi hidup itu, Allah tidak rela menyebutnya sebagai hasanah. Di surat Al-Baqarah ayat 200, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua gambaran. Allah mengingatkan kepada kita semua agar kalau kita meletakkan harapan, cita-cita, bahkan munajat dan doa, pilihannya selalu antara dua. Adalah apakah kita pilihan yang pertama mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, atau kita mendahulukan gengsi kita, ambisi-ambisi kita, bahkan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mendahulukan hawa nafsu dan ambisi-ambisi semata, Allah menyebutnya sebagai, bahkan kalau berdoa, orang-orang itu hanya berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah bahkan tidak rela menyebut doa-doanya itu sebagai hasanah. Allah tidak memfirmankannya sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah tidak ridho melabeli ambisi, cita-cita, bahkan doa dan munajat kalau motivasi dan niatnya semata-mata karena ambisi, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan pribadi semata. Faya ibadallah. Maka yang harus kita kawal, yang harus kita pastikan, yang pertama agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, resolusi hidup yang kita letakkan harus niatnya semata karena Allah, dan kita serahkan keputusan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya resolusi hidup yang niatnya, motivasinya adalah karena Allah dan diserahkan keputusan terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tegaskan di ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 201 sebagai Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang membedakan antara resolusi yang tidak hasanah dengan resolusi yang hasanah, antara doa dan munajat yang Allah tidak ridho untuk menyebutnya sebagai hasanah, dan yang Allah ridhoi sebagai doa-doa yang hasanah, adalah kalau kita melakukannya apakah semata karena ambisi-ambisi kita, atau benar-benar tulus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, setelah resolusi hidup itu kita berangkatkan niat dan motivasinya semata-mata karena Allah. Kita punya target dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam studi kita, dalam usaha-usaha kita. Semua peningkatan itu harus kita niatkan semata-mata karena Allah, dan kita serahkan keputusan terbaiknya kepada Allah agar layak untuk Allah ridhoi sebagai resolusi hidup yang hasanah. Maka kemudian selanjutnya, setelah resolusi hidup itu kemudian Allah ridhoi, yang harus kita lakukan, kita harus kawal prosesnya. Agar yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu, dalam prosesnya jangan sampai tidak menjadi jembatan kita untuk memperoleh fil akhirati hasanah. Faya ibadallah, dalam banyak ayat Al-Quran Allah memberikan renungan yang mendalam kepada kita. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai hari kiamat nanti.
Allah berikan renungan yang mendalam dalam Al-Quran. Ada banyak orang yang ketika berdoa khusyuk kepada Allah, yang ketika meminta dan berusaha itu fokus hanya mengharap kepada Allah. Karena Allah dan demi Allah. Tapi betapa banyak orang yang ketika Allah berikan apa yang dia minta, apa yang dia ikhtiarkan, yang menjadi resolusi hidupnya itu, kemudian dia tidak menjaga nikmat Allah itu, dan nikmat Allah itu menjadikannya lupa, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ibadallah, dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan orang-orang yang resolusi hidupnya, yang kadang dari niat dan motivasinya sudah benar, tapi ikhtiarnya salah, tapi menggunakannya salah. Maka Allah memberikan gambaran dalam banyak ayat Al-Quran, semua fid dunia hasanah itu tidak akan mengantarkannya untuk menggapai fil akhirati hasanah. Maka akibat yang harus ditanggung, akibat yang paling ringan, kalau fid dunia hasanah itu tidak terus kita jaga baik-baik agar menjadi jembatan memperoleh fil akhirati hasanah. Resiko yang paling ringan adalah Allah akan jadikan semua fid dunia hasanah itu sebagai mata'ul ghurur. Allah tegaskan 2 kali dalam Al-Quran bahwa semua fid dunia hasanah yang tidak kita jaga agar menjadi jalan memperoleh fil akhirati hasanah. Allah tegaskan di surat Ali Imran ayat 185. Allah ulang lagi di surat Al-Hadid ayat 20. Allah tegaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua karunia di dunia itu hanya akan menjadi kesenangan yang menipu. Ini kalau fid dunia hasanah itu setelah Allah karuniakan tidak kita jaga untuk menjadi jalan menggapai fil akhirati hasanah. Kalau kita terjerumus pada kesenangan dunia, pada nikmat duniawi yang hanya mata'ul ghurur, tapi kita juga tidak kunjung sadar, maka resiko yang lebih berat, Allah akan makin jerumuskan orang-orang yang lupa daratan itu ke dalam istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita semua, misalnya di surat Al-A'raf ayat 182, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Orang-orang yang mendustakan, yang melupakan tanda-tanda keagungan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka akan aku hempaskan ia secara perlahan-lahan, bahkan dari arah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Allah mengkaruniakan resolusi hidup yang dia ikhtiarkan, yang dia doa, yang ia doakan dan munajatkan sebagai fid dunya hasanah. Tapi kemudian kalau kita tidak menjaga fid dunya hasanah itu agar menjadi jalan menggapai fil akhirati hasanah, kita lupa daratan, Allah tambahkan lagi. Kita semakin lupa daratan, Allah tambahkan lagi. Semakin tinggi kita lupa daratan, maka sampai pada di puncak tertingginya itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan hempaskan agar dalam bentuk yang paling menyakitkan, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam ayat-ayat Al-Quran, ada orang yang terkena istidraj karena kekuasaannya. Contoh yang paling gamblang Allah sebutkan Fir'aun dalam Al-Quran. Fir'aun ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tapi akan banyak Fir'aun kecil dan berikutnya
yang akan Allah jadikan ibroh dan pelajaran bagi kita semua sampai hari kiamat nanti. Ada yang Allah istidraj dengan harta kekayaan, ada yang Allah istidraj dengan kedudukan sosial, dan seterusnya. Maka kalau semua fid dunya hasanah itu tidak kita jaga baik-baik agar menjadi jalan menggapai fil akhirati hasanah, resiko yang paling ringan, semua fid dunya hasanah itu akan menguap sebagai mata ul-ghurur. Tapi resiko yang lebih dahsyat kalau kita tidak kunjung sadar dan kembali kepada Allah, semua fid dunya hasanah itu akan jadi istidraj, dan di puncak yang tertinggi Allah akan hempaskan orang yang terkena istidraj itu dengan cara yang sangat menyakitkan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Tuntunan resolusi hidup yang kedua sesuai Al-Quran dan Sunnah. Banyak di antara kita yang resolusi hidupnya hanya ambisi-ambisi pribadinya. Hanya tentang karirnya, hanya tentang bisnisnya. Hanya tentang apa yang ia inginkan dengan hawa nafsunya. Tapi di antara tuntunan penting dalam Al-Quran, sebagai orang yang beriman, Allah memberikan karunia tertinggi yang harusnya kita jadikan prioritas dalam resolusi hidup kita, yaitu keluarga, orang-orang yang paling mencintai dan dekat dalam kehidupan kita. Resolusi hidup yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang kedua, kita harus memprioritaskan keluarga kita dalam setiap tahapan resolusi hidup kita. Faya ibadallah, dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, Allah memberikan renungan yang sangat menggugah. Anugerah tertinggi Allah, anugerah terbesar Allah bagi orang-orang yang beriman, bukan karirnya, bukan jabatannya, bukan bisnisnya, bukan kekayaannya. Tapi Allah tegaskan anugerah tertinggi bagi orang yang beriman adalah keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, yang kemudian anak keturunan mereka, keluarga mereka kompak dengan mereka dalam keimanan, maka Allah akan kumpulkan mereka semua bersama di surga. Jumhurul mufassirin, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa kebahagiaan tertinggi bagi setiap orang yang beriman adalah kalau mereka bahagia bersama keluarganya di dunia dalam ridho Allah. Dan nanti Allah akan memberikan hadiah tertinggi, kebahagiaan bersama-sama, mereka bersama pasangannya, bersama anak-anaknya, bersama cucu-cucunya, nanti di derajat yang sama dalam surga yang abadi. Imam Ibnu Katsir misalnya mengatakan bahwa di antara anugerah tertinggi Allah kepada manusia, alhaqallahu bihim dzurriyyatahum fil jannah. Allah akan kumpulkan setiap orang yang serius, yang fokus memprioritaskan keluarganya dalam kehidupan duniawi mereka, dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah akan berikan hadiah, mereka akan Allah kumpulkan di kelas surga yang sama. Ruma annahum lam yablughu audunahu fil a'mal. Walaupun mungkin pasangannya berbeda tingkat keimanannya dengan pasangannya itu. Walaupun anak-anaknya berbeda kualitas ibadah dan keimanannya dengan orang tuanya. Tapi selama suaminya memprioritaskan istrinya dalam hidupnya untuk membimbing dalam ketaatan kepada Allah, istrinya selalu mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Setiap orang tua memprioritaskan anak-anaknya sebagai resolusi hidup dalam ketaatan kepada Allah.
Maka janji Allah, walaupun pasangannya, walaupun anak-anaknya berbeda kualitas ibadah, berbeda tingkat keimanan dan ketakwaannya, Allah akan berikan hadiah karena si ayah, karena si suami, karena si istri, karena si orang tua ini memprioritaskan keluarganya dalam resolusi hidupnya. Allah berikan hadiah yang paling rendah derajat surganya, diangkat, dinaikkan ke derajat surga yang paling tinggi dari anggota keluarganya. Imam Al-Baghawi menambahkan, liyukirrallahu bihi ainahu, semata-mata karena Allah ingin membahagiakan orang-orang yang dalam hidupnya meletakkan resolusi, memprioritaskan dalam doa, ikhtiar dan munajat-munajatnya, yaitu pasangan hidupnya, anak-anak yang mereka cintai. Faya ibadallah, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah bahkan memberikan renungan yang sangat dahsyat. Kalau ada seorang suami tidak memprioritaskan istrinya sebagai resolusi hidup agar kompak dalam ketaatan, kalau ada istri yang tidak memprioritaskan suaminya untuk didukung dalam ketaatan kepada Allah, kalau ada orang tua yang dalam resolusi hidupnya, dalam cita-cita hidupnya tidak memprioritaskan anak-anaknya untuk kompak dalam ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan gambaran, jangankan saya, bapak dan mas sekalian, yang manusia-manusia biasa, yang hina dan penuh dosa, hilaf dan kesalahan ini, bahkan para nabi dan rasul, Allah berikan renungan yang sangat dalam. Di surat At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan untuk kita semua. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan perumpamaan, Allah memberikan gambaran untuk orang-orang yang kufur. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, yaitu pada istri, pada perempuannya Nabi Nuh dan pada perempuannya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Kurang apa Wa'ilah, kurang apa Walihah, kurang apa istri Nabi Nuh, kurang apa istri Nabi Lut, istri seorang Nabi. Tapi kemudian Allah berikan gambaran, karena mereka tidak memprioritaskan untuk kompak bersama pasangannya dalam ketaatan kepada Allah, maka kemudian Allah tegaskan di surat At-Tahrim ayat 10, walam yughniya minallahi syai'a, walam yughniya anhuma minallahi syai'a. Status mereka sebagai istri seorang nabi itu tidak ngaruh apa-apa, tidak membantu apa-apa bagi nasib mereka di akhirat nanti. Di surat Hud ayat 40 sampai ayat 47, Allah memberikan renungan yang mendalam untuk setiap orang tua. Kalau sampai ada orang tua yang dalam resolusi hidupnya, dalam tekad, dalam cita-cita hidupnya, dalam doa dan munajatnya, tidak memprioritaskan buah hatinya, putra-putri tercintanya, agar bisa kompak dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah memberikan renungan, mereka akan sengsara tidak hanya di dunia, tapi bahkan akan lebih sengsara lagi ketika di akhirat. Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, man ahabba ghairallah ibtalahu bimahabbati ghairihi. Kalau sampai yang kita prioritaskan itu bukan ketaatan kepada Allah, maka siap-siap di dunia kita akan Allah jatuhkan, kita akan Allah hinakan dengan prioritas dan cinta yang salah itu. Kalau kita tidak memprioritaskan anak-anak kita dalam resolusi hidup kita, siap-siap di dunia kita akan dihinakan dan dipermalukan melalui resolusi hidup yang salah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merekamkan untuk kita semua di surat Hud ayat 46.
bagaimana kepiluan Nabi Nuh alaihi salam di dunia ketika harus menyaksikan langsung anaknya pelan-pelan tenggelam oleh air bah tsunami. Wahala bainahumal mauj wa kana minal mughraqin. Ketika Nabi Nuh ingin menyelamatkan putra tercintanya, maka Nabi Nuh harus menyaksikan langsung bagaimana putra tercintanya itu kemudian tenggelam di hempas tsunami. Dan kemudian Nabi Nuh mengangkat tangannya, bermunajat kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbah. Maka kemudian Nuh segera mengangkat tangan, bermunajat kepada Rabbnya. Dan Nabi Nuh dengan penuh kepiluan mengatakan, faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, itu anakku, itu termasuk keluargaku. Bukankah di surat Hud ayat 40 engkau berjanji akan menyelamatkan keluargaku? Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa Nabi Nuh. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anak yang seperti itu enggak pantas menjadi anakmu. Karena perbuatannya bukan perbuatan orang-orang yang soleh. Di dunia kita akan disengsarakan kalau kita tidak memprioritaskan keluarga kita dalam resolusi hidup kita. Dan di akhirat nanti, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan seterusnya, Nabi Ibrahim, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim harus menyaksikan azab kepada ayahnya. Dan Rasulullah juga harus menyaksikan azab kepada pamanda tercintanya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala ali 'abdika wa rasulika Muhammad. Kama shallaita ala abdika wa khalilika Ibrahim wa ala ali abdika wa khalilika Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmah ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ja'alna
wa dzurriyyatina muqimis shalah rabbana taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.